Di awal film, kita akan berfokus dengan seorang wanita yang sedang ngopi santuy sembari menunggu sang suami yang bangunnya telat di pagi hari. Ternyata hari itu merupakan hari yang begitu indah bagi sang istri, karena ia dapat ikut bersama sang suami yang diperintahkan pergi keluar kota untuk menemui bos besar di kantornya. Sekaligus, ia akan mengurus proyek yang ada di sana. Terlihat dari wajah sang istri, ia begitu sangat bahagia karena dari tugas yang diberikan oleh suaminya itu, mereka pun dapat memanfaatkan waktu luang tersebut untuk menikmati liburan bersama. Yang dikarenakan sejak hari pertama mereka menikah 2 tahun yang lalu, sang suami tidak pernah mengajaknya untuk berbulan madu. Nah, wanita yang selalu ceria dan pasti akan mengguncangkan dunia persilatan di negeri Sakura ini bernama Azusa Hikari. Sedangkan pria yang ujung-ujungnya bakal apes di akhir cerita ini dan berperan sebagai sang suami ini bernama Kabuchi ini. Oh, ini terus, aduh gimana ini naratornya, aduh. Singkat cerita, di suatu malam yang dingin, Mbak Hikari ingin pergi ke negeri Kapu. Tak lama berselang, tiba-tiba ia kembali terbangun karena mendengar bel rumah yang berdering. Ternyata itu adalah si Kabuchi yang datang dalam keadaan mabuk berat. Beruntungnya di kala itu, si Kabuchi diantarkan oleh bos besarnya yang sangat baik dan tidak sombong. Kemudian bosnya tersebut pun menasihati si Kabuchi agar tidak mengulangi kejadian ini dan memintanya agar segera beristirahat. Nah, si bos dengan cukuran rambut ala boyband dengan menggunakan pakaian rapi ini, kita sebut saja namanya Masato ya, bukan Masako. Kemudian Mbak Hikari pun merasa nggak enak hati dan segera meminta maaf atas segala perilaku dari suaminya yang begajulan. Masato pun mengatakan bahwa ia tak mempermasalahkan hal tersebut dan ia pun pamit untuk kembali pulang. Keesokan pagi harinya, Mbak Hikari pun mendapatkan telepon masuk di handphone milik suaminya, yang ternyata itu merupakan telepon dari si bos Masato. Di sana Masato pun mengatakan kalau ia ingin menyuk si Kabuchi yang masih terlihat akibat kebanyakan minum kemarin malam. Aide, ciri-ciri nih modus orang ini, aku tahu nih mau ngapain ini si Masato nih. Ade, pura-pura aja dia. Secepat kilat si Masato pun kini telah datang. Di sana Mbak Hikari pun menyambutnya dengan sopan dan tak lupa ia menyuguhkan minuman bersoda agar mereka dapat mengobrol dengan rileks dan lebih santai. Benar saja, setelah Mbak Hikari menghabiskan 2 kaleng minuman tersebut, bukannya mengajaknya untuk melihat keadaan si Kabuchi, Mbak Hikari ini malah ngawur ngidul yang berujung curhat kepada si Masato kalau ia saat ini belum merasakan kebahagiaan yang lengkap karena sampai detik ini keluarganya belum juga dikaruniai seorang momongan. Mendengar curhatan hati tersebut, si Masato pun seketika menjadi sok bijak dan berkata, berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Kan ede, aku tahu itu apa tuh. Cet. Aduh, enak. Seminggu telah berlalu. Kini si Kabuchi pun harus kembali untuk bekerja. Yang saat itu ia pun mengatakan kepada Mbak Hikari bahwa hari ini ia terpaksa harus lembur dan mungkin saja sampai menginap di kantornya karena harus mengerjakan tugas yang menumpuk di kantor itu. Malamnya, karena Mbak Hikari sudah merasa akrab dengan bos suaminya itu, ia pun memberanikan diri untuk menelepon si Masato untuk menemaninya kembali minum soda gembira bersama. Dengan menggunakan jurus Kagi Bunshinnya, secepat kilat si Masato pun telah sampai di rumah dari Mbak Hikari. Nah, merasakan dinginnya angin malam dan saat itu Mbak Hikari telah menebar kailnya,
Dengan mudahnya, kar tersebut pun berhasil menyangket di lele jumbo milik Mas Satu yang kini telah berbulu cimreng. Strike gitu ya. Enak itu. Aduh, enak. Soto. 昼ドラみたいな展開じゃない？なんてね。 Semenjak kejadian busuk itu, Mas Satu yang dijuluki si Kancil sekaligus pewaris tahta sang kakek legend Sugiono dengan pintar and good people-nya, ia pun membuat sebuah rencana, yaitu si Mas Satu sengaja memerintahkan si Kaboci untuk mengurus proyek barunya yang berada di pelosok pulau. Tentu saja agar ia berada di sana dengan waktu yang sangat lama. Sedangkan si Mas Satu kemudian memanfaatkan peluang emas tersebut untuk dapat mengajak Mbak Hikari jalan-jalan, yang dilanjutkan dengan pertunjukan aksi kuda-kudaan liar mereka tanpa mengenal lelah, letih, dan lesu hingga film ini pun berakhir. ありがとうございます。私すごく幸せです。 Oke guys, begitulah cerita film kali ini ya. Memang si Mas Satu memang pinter, cerdik, and good people. Kena mental ya. Aduh. Oke lah, pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah belajarlah seperti sifat dari Mbak Hikari yang selalu bersabar dalam menjalani rumah tangga. Ya, walaupun banyak rintangan yang menghadang di depannya, namun beliau tetap berusaha yang terbaik demi menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga mereka. Benar nggak ya?